Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, remaja masjid ya, yang kita banggakan, adik-adik semuanya sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini bisa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, benar sekali tadi yang sudah disampaikan dalam videonya, begitu luar biasa. Salah satunya anak-anak ini anak-anak Bapak Ibu ini, cucu Bapak Ibu semuanya ini. Ini 10 tahun lagi gitu kan, 10 atau 20 tahun lagi mereka lah yang akan meramaikan Masjid Ar-Rahmah ini. Makanya putra-putri Bapak Ibu ini betul-betul disemangati. Kalau nggak mau gendong ke masjid, ya. Kalau rame di masjid namanya juga anak-anak. Anak-anak kalau nggak rame juga nggak wajar itu kan, nah, jadi kalau mereka rame biarin saja. Anggap saja itu nyanyian malaikat gitu kan, jadi malaikat sedang bernyanyi kan gitu ya. Nah, jadi nanti nggak akan ganggu kita. Betul tadi, sholat yang khusyuk itu apapun yang terjadi dia tidak akan terganggu sedikit pun. Jadi kalau terganggu berarti yang perlu kita perbaiki adalah hati kita. Nah, jadi ini penting. Jadi kenapa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senang di masjid, senang di rumah, senang di sekolah, senang di masjid. Tapi kalau sudah tidak senang di ketiga ini, ini sudah bahaya. Senangnya mainan ke sana, main ke sini dan lain sebagainya. Maka kemudian masjid dijadikan suasana yang nyaman, tenang. Ini juga penting Bapak Ibu. Kan ada sebuah kisah nih. Ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia di masjid gitu kan, kemudian melakukan kesalahan sedikit, dimarahi oleh banyak orang gitu kan, dimarahin mbak sanang, marahin sini marahin gitu. Kemudian suatu hari dia ke kafe itu kan, kalau di kota ya ke diskotik gitu kan. Diskotik sambil ngerokok gitu kan, sambil minum minuman, rokoknya jatuh kena lantai, karena lantainya karpet terbakar itu. Ya, kemudian apakah pelayan di situ marah Bapak Ibu? Enggak, ini langsung dibantu beresin gitu ya. Itu seorang pemuda yang menjatuhkan itu mau membantu, enggak usah Pak, enggak usah, biar kami yang membereskan semuanya ini. Dia membuat sebuah kesimpulan, ternyata ya di diskotik lebih nyaman daripada di masjid ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini pentingnya Bapak Ibu. Menjadikan masjid suasana yang nyaman, damai kayak surga itu dan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian untuk malam hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita. Kita melompat ini hadisnya, kita membahas hadis tentang kemurahan dan diam terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sudah populer di kalangan kaum muslimin, di kalangan kita semuanya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah hafal semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abi Hurairah, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi,
salah satu sahabat yang memiliki hafalan yang paling banyak gitu. Ini sahabat Abu Hurairah. Gitu nggih. Bahkan memang sahabat Abu Hurairah ini memang dari kalangan biasa-biasa aja, tapi didoakan Nabi biar memiliki hafalan yang kuat, kecerdasan luar biasa. Akhirnya dia menjadi seorang penghafal hadis yang luar biasa. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, jangan sampai bosan doakan putra putri kita semuanya, dan doakan anak-anak kecil yang ada di desa ini, Bapak Ibu. Jangan lupa. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tapi juga mendoakan anak-anak tetangga kita. Nah, itu penting itu, ya. Makanya Bapak Ibu ya sering mendoakan mereka semuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti hadis ini tingkatnya sudah muttafaq alaih. Jadi kalau kita belajar tentang hadis itu kan, hadis tersohih itu kan, tingkatan-tingkatan hadis ada muttafaqun alaih, kemudian ada rawahu Bukhari, rawahu Muslim, dan seterusnya. Ada Imam Nasai dan seterusnya itu. Ini tingkatan daripada hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas iman, Bapak Ibu, iman itu ada 3 aspek yang mungkin kita tahu semuanya. Yang pertama, napa nggih? At-tasdiqu bil qalbi. Iman itu percaya, ya, meyakini dan membenarkan di dalam manah, Bapak Ibu sedaya, dalam hati kita semuanya. Jadi yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempatnya di hati, Bapak Ibu. Qalb kita. Jadi kalau hati kita belum beriman, makanya Bapak Ibu nggak mungkin kesini kan gitu nggih. Jadi karena hati Bapak Ibu semuanya beriman kepada Allah, maka Allah menggerakkan langkah kaki kita menuju ke masjid. Semoga langkah kita dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Nah, itu. Jadi at-tasdiqu bil qalbi. Kemudian yang kedua, al-iqraru bil lisan. Yang namanya iman itu diikrarkan, Bapak Ibu. Ikrar dengan lisan kita. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang dari yang dulunya non muslim gitu nggih, kemudian mau masuk Islam, maka dia wajib menggunakan lisannya untuk bersyahadat. Kan gitu nggih, kan wajib bersyahadat. Tapi syahadat ini juga alangkah baiknya dijaharkan, dikeraskan, dan diketahui oleh masyarakat juga. Jadi kan fenomena sekarang banyak ya. Di TV-TV ada ustadz ini yang mengislamkan ribuan jamaah. Semuanya tetap bersyahadat, Bapak Ibu. Jadi bukan syahadat itu bukan hanya buat syarat nikah mohon nih, Bapak Ibu. Ya, syahadat dulu sebelum ijab qabul kan gitu. Jadi syahadat gitu ya. Syahadat salah satu
salah satu apa ya? Salah satu syarat kita memasuki ad-dinul Islam. Kemudian iman ya, pengertian iman yang ketiga harus wal amalu bil arkan. Iman itu yaitu mau melaksanakan ibadah-ibadah dengan anggota badan. Jadi Allah itu juga butuh bukti. Kita percaya kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Kalau yang remaja, yang pemuda, cinta kepada orang tua, tapi bukan cinta kepada pacar ya. Tidak. Tapi kata anak-anak muda itu, kalau cinta buktikan dong, gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita cinta kepada Allah, maka buktinya mana, kan gitu nggih. Buktinya itu dengan amal arkan kita, Bapak Ibu. Perbuatan anggota badan kita. Dari sholat kita, itu kan. Sholat yang dilaksanakan secara mudawamah itu nggih, continue terus menerus. Itu amalan-amalan anggota badan kita, Bapak Ibu. Itu bukti kalau kita percaya kepada Allah. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, nah itu berarti iman kita ya masih kurang sempurna, gitu kan. Masih bolong-bolong imannya, kadang percaya, kadang tidak. Ya, makanya beribadah itu adalah bukti bahwasanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Pengajian seperti ini salah satu bukti kita. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu menghafalkan Al-Quran. Ini juga salah satu bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat itu wajib ya, bagi orang yang sudah bersahadat. Dan sholat itu tidak wajib, nggak ada kewajiban bagi orang yang tidak bersyahadat, itu kan ya. Jadi kalau sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, la ma'budun bihaqqin, kan gitu kan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, sebagai nabi khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul niku nggih Nabi Muhammad. Nah, tuh. Jadi kalau sudah bersahadat, konsekuensinya harus melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita, Bapak Ibu. Kalau bahasa Solo itu ya rubuh-rubuh gedang ya nggak masalah, itu kan. Yang penting kita sholat sambil belajar, nah gitu. Belum bisa niatnya ya belajar pelan-pelan, penting sholat dulu. Siapa tahu dari sholat yang belum sempurna itu, dari sholat yang sebisanya itu Allah mengangkat derajat kita, kemudian kita paham, semakin hari semakin paham dan paham terus. Kan nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Jadi sholat sebisa kita. Kalau bacaannya belum bisa ya sebisanya, sambil belajar. Nah, nanti Mas Slamet minta diajari yuk bacaan sholat Mas. Nah, ngapalin bacaan sholat, nah, itu kan. Kalau santri Darul Ulum juga gitu, Bapak Ibu. Masuk ke pondok pertama itu dites bacaan sholat, banyak yang nggak tahu bacaan sholat. Yo, latihan sholat gitu ya. Bacaannya gimana? Ada yang nggak hafal sama sekali. Lah sholatmu gimana selama ini? Ya asal gerak saja, Pak. Nah, itu. Imamnya ruku ya melu ruku, itu. Imamnya sujud ya melu sujud, itu. Terus baca apa? Ya nggak baca apa-apa. Malah mikirnya ambuh kemana-mana, kan gitu kan. Nah, di awal kita ajari dulu, yuk sholat dulu, latihan sholat, gerakan sholat dulu.
Setelah gerakannya mandan-mandan sempurna, karena anak-anak ngatur anak-anak itu juga rumit Bapak Ibu, nggih. Ngajar itu enggak sekali bisa gitu kan. Nah, baru nanti ngapalin bacaan sholat. Ini bacaannya pelan-pelan, butuh beberapa hari itu untuk ngapalin gitu kan. Setelah tahu bacaannya, yuk sekarang baca artinya. Jadi biar tahu persis. Kamu baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, itu kan. Jadi ini lama-lama itu kita belajar ke arah sana Bapak Ibu. Jadi kalau santri itu kamu baca bacaan sholat, nah, sebisanya dulu nggak masalah. Tapi setelah itu belajar. Setelah itu kalau sudah hafal, yuk kita belajar artinya. Jangan sampai kita juga sholat kayak orang mabuk gitu Bang ya. Orang mabuk itu ya ngomong asal-asal apapun, nah itu nih. Tapi nggak tahu maknanya sama sekali. Makanya kita belajar ke arah sana Bapak Ibu. Ya, padahal doa Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara saya dan dosa-dosa saya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu kan luar biasa tuh. Doa yang Bapak Ibu baca atau mungkin pakai yang lain ya, bacaan gimana Allahumma ini wajahtu dan seterusnya itu. Itu kita pahami bareng-bareng Bapak Ibu. Sehingga itu bisa menjadi doa yang luar biasa bagi kita semua. Kayak Allahumma ba'id, coba Bapak Ibu. Kita berdoa, ya Allah jauhkan antara saya dan dosa-dosa yang saya lakukan, antara timur dan barat. Kan timur dan barat nggak akan pernah bersatu gitu. Jadi kalau kita melakukan dosa, beristighfar, kemudian diampuni dan dijauhkan kita dari dosa-dosa kita, itu kan doa yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau sholat kita sudah mikir ya gitu tuh, anak kecil rame kayak apa ya, nggak akan terganggu insya Allah. Nah ini kita ke sana, proses menuju ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi iman itu mencakup 3 tadi. Pertama, hati kita percaya kepada Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan kita, dengan bersyahadat tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan arkan kita, melakukan atau memberikan bukti dengan melakukan amalan-amalan anggota badan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hendaknya yakul khairon, hendaknya ngomongnya yang baik-baik gitu kan ya. Auliyasmut, kalau tidak bisa ngomongnya yang baik-baik, mending diem gitu kan, menang. Makanya Bapak Ibu kalau punya tetangga, punya teman itu nggih, tuh kok diem baik gitu kan nggih, ampun dirasani nggih Bapak Ibu. Kemudian kemungkinan dia sedang mempraktekkan hadis ini. Allah nyong ora bisa ngomong apik menang lah gitu kan ya. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Dan kalaupun mau berbicara, intinya hadis ini kan, kalau kita mau berbicara itu kita berpikir dulu. Berpikir dulu, kira-kira menyinggung nggak ini omongan saya? Guyon ya guyon, gitu kan. Bercanda ya bercanda, tapi guyon yang tidak menyinggung orang lain, gitu kan. Kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan bully membuli, ya. Kalau zaman dulu ya guyonan, kalau sekarang bully membuli. Jadi guyonan pun guyonan yang tidak menyinggung orang lain, ya. Fal yakul khairan au liyasmut. Karena Bapak Ibu semuanya kita tahu ya, bahwasanya kalau kita berbicara kan lisan kita yang bergerak. Jadi gara-gara lisan itu kan banyak nggih kejadian-kejadian yang di luar nalar kita kan gitu nggih. Gara-gara lisan perang terjadi kan gitu nggih.
Gara-gara lisan ya, salah ngomong antar tetangga mboten purun awuh-awuhan, nggak mau ngobrol. Wonten niku Bapak Ibu? Mboten enten teng mriki nggih. Itu gara-gara lisan Bapak Ibu. Ngerasane wong itu kan, salah ngucap langsung dititeni sampai mati ya gitu kan ya. Lah ini gara-gara lisan. Makanya Nabi itu sudah memberikan berapa ini, sekitar berapa tahun yang lalu ya, sudah mewanti-wanti kepada kita. Fal yakul khairon, berkatalah yang baik, auliyasmut, nek mboten saged nggih meneng. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi karena lidah itu bisa menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ngomong dikit itu kan ya, urusan tanah jadi memberet-memberet ke sana sini. Iya. Jadi gara-gara lisan itu bisa mengakibatkan perang dunia kan gitu nggih. Dan di sisi lain karena lisan kita ini bisa menolong kita gitu ya. Bisa menyelamatkan kita, bisa memperbaiki segalanya, bahkan bisa menyelamatkan kita fid dunya dan di akhirat kelak. Itu gara-gara lisan juga Bapak. Mari kita coba lihat ini. Ini sudah isang ya Mas? Oh, sudah waktu isang. Satu saja Bapak Ibu. Jadi gara-gara lisan itu bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Nah, itu kan. Salah satunya apa? Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga jelas mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan gitu kan. Sinten mawon sing akhir kalamnya atau akhir hayatnya atau pas sakaratul maut, nah, ngucapakan la ilaha illallah, Allah janjikan dakhalal jannah. Oh ini gara-gara lisan ya Bapak Ibu. Bukan yang lain, gara-gara lisan Bapak Ibu. Kita ngomong la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, Allah masukkan ke dalam surga. Syarat Bapak Ibu. Kata asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah ini syarat kunci masuk surga. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir hayat kita termasuk husnul khotimah. Allahumma amin. Karena enggak sembarangan Bapak Ibu ya. Tidak semudah kita membayangkan. Orang kalau sudah husnul khotimah orang sudah sakaratul maut itu kan ya cerita-ceritanya ya Bapak Ibu. Jadi ngomong aja susah gitu kan. Ngomong susah, mengucapkan la ilaha illallah itu nggak bisa. Kadang-kadang sulit. Makanya kita biasakan diri kita mengucapkan habis sholat itu disempatkan baca la ilaha illallah itu kan. Biar apa? Biar terbiasa. Nanti kalau sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah itu. Wong kadang yang sudah ditalkin saja kadang nggak bisa ngucap kan gitu nggih. Kadang kalau yang ngucap sekali aturan kan sekali saja, yang penting bisa saja. Dia sudah selesai. Tapi kadang ketika sakaratul maut itu kan setan juga menggoda manusia Bapak Ibu kan nggih. Di akhir hayat manusia setan nggak terima kalau si A ini dia mengucapkan la ilaha illallah terima, gimana caranya nggoda gitu kan ya, nggoda biar mengucap sesuatu yang selain la ilaha illallah kan seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu semuanya di sholat pun juga jangan lupa senantiasa berdoa. Allahumma ya muqallibal qulubi, Allah engkau yang membolak-balikkan hati manusia. Pagi kita iman, sorenya kita lupa juga bisa. Sabit qulubi ala dinika, ya Allah tetapkan hati saya di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Wamnun alaina bi husnil khotimah, dan berikanlah karuniakan kepada saya
husnul khotimah. Itu doanya Bapak Ibu. Ya kita sisipkan ya setelah selesai sholat kita. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang hadis kemurahan dan diam. Judulnya kados niku, kemurahan dan diam. Yang baru kita bahas adalah lisan ya, tentang fal yakul khairan au liyasmut. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila banyak kekurangan saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Ini khususnya bagi saya sendiri yang sedang belajar nih Bapak Ibu. Kalaupun ada manfaat bagi Bapak Ibu, marilah kita laksanakan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.